إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini kita berjumpa di kajian tematik yang mengambil tema atau serpihan tema dari kitab Al-Qaulul Mubin karya Syekh Masyhur Al-Salman hafizahullah dalam bidang fiqih. Jadi kajian kita kajian fiqih berkaitan tentang janaiz atau jenazah, fiqih jenazah, dan lebih kita spesifikkan ke pembahasan kemungkaran yang berkaitan dengan dafn. Yang berkaitan dengan dafn itu maknanya penguburan. Kemungkaran yang berkaitan dengan penguburan. Ya, insyaallah kita akan menyebutkan sekitar 15 kesalahan dalam masalah penguburan mayit. Insyaallah taala. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda dan juga teman-teman sekalian, karena tidak mungkin kita itu tidak akan wafat atau tidak menyaksikan prosesi pemakaman. Maka ada beberapa kesalahan jika tidak kita katakan banyak ya, yang terjadi bukan hanya di Indonesia dan melainkan di beragam negeri kaum muslimin berkaitan dengan dafn, yaitu penguburan. Sebagai penyikat waktu, kita langsung menuju poin-poin yang akan kita bahas insyaallah. Ada sekitar berapa tadi Anda sebut? 15. Baik. Tapi kalau misalnya waktunya kepanjangan, kita lebih ringkas, mungkin enggak sampai 15. Kita lihat nanti bagaimana takdir Allah nanti sampai jam berapa ya. Yang pertama disebutkan oleh beliau, julusu man yatba'ul janazata qabla an tuda'a 'alal ard. Perlu diterjemahkan enggak teman-teman? Anda udah sebutkan itu yang pertama? Kayaknya enggak perlu karena udah jelas insyaallah. Jelas enggak kira-kira? Enggak jelas. Ada julusu man yatba'ul janazata qabla an tuda'a 'alal ard. Udah jelas? Apa harus teriak saya? Artinya. Iya. Para masyayikh yang tiga ini majuan Syekh, majuan. Biar hati Anda dengan hati antum lebih dekat lagi. Ya, karena semakin mundur antum semakin dekat dengan ummahat. Mendingan dekat dengan mana aja. Yang pertama, julusu man yatba'ul janazah. Jadi ada beberapa fiqih, ada beberapa kaifiyah dan tata cara, hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu kok ternyata itu menyelisih sunnah, atau mungkin ternyata itu sunnah, kita baru tahu.
yaitu yang pertama, duduknya orang yang yatba'ul janazah, mengiringi jenazah qabla an tuda'a 'alal ard, sebelum ditaruh di bumi. Di antara kesalahan adalah duduknya orang yang mengiringi jenazah sebelum ditaruh di bumi. Ya, jadi duduknya pengiring jenazah. Yang mengiring jenazah ini enggak mesti yang mengangkat keranda. Semua yang mengiring jenazah biasanya kan disolatkan di masjid. Disolatkan di masjid. Kemudian yang pengen mengiringi menuju ke pemakaman, tafadhal. Umumnya dahulu kala belum ada mobil ambulans. Ya. Jadi jangan bilang, oh berarti nggak boleh dong, nggak boleh. Jangan duduk bagi pengiring jenazah, jangan duduk dulu sebelum mayit diletakkan di bumi. Iya, itu menyelisih sunnah. Tapi gimana kalau misalnya mayitnya diiringi dengan mobil jenazah, ada supirnya, ada pengantarnya, ada pembawanya juga di rumah di mobil tersebut, terus dikonvoi sama orang-orang. Dikonvoi biasanya pakai apa? Mobil, motor gitu. Lah yang konvoi itu naik motor duduk apa diri? Duduk. Masa pengiring jenazah kemudian diri semua sambil naik motor? Enggak. Karena itu darurat. Darurat. Ya enggak mungkin dong dia berdiri sambil naik motor. Maka ini maksud adalah ketika di pemakaman biasanya kalau misal pemakamannya dekat dengan tempat sholatnya, tempat disolatkannya, maka kan biasanya pada jalan tuh. Dan itu lebih afdol sebenarnya dibandingkan pakai mobil atau pakai motor. Karena itu kembali ke aslian sunnahnya seperti itu. Ya, makamnya itu nggak perlu jauh-jauh. Ya. Tapi kalau memang qadarullah zaman seperti ini dan betapa banyak ya rumah juga jalanan, maka dibutuhkan ambulans atau mobil dan juga pengiringnya motor. Baik, kalau misalnya jalan, maka para pengiring ini ya udah ikutin jalan sampai ke kuburan di pemakaman. Sampai di pemakaman kan biasanya ada yang lebih dulu datang kan dari para pengiring. Nah, ini jangan duduk. Sebelum apa? Sebelum mayit itu diapain? Dikubur atau diletakkan di bumi? Diletakkan di bumi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dengan sanad mereka dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza tabi'tumul janazata fala tajlisu hatta tudha'a." Jika kalian mengiringi jenazah, maka janganlah kalian duduk sampai ia diletakkan. Ya, sampai mayit itu atau kerandanya, kalau kita pakai keranda biasanya, diletakkan. Ya, maksudnya diletakkan di sini bukan dikubur, belum dikubur. Diletakkan dulu kan? Enggak langsung dikubur, langsung taruh. Dikubur gitu enggak. Diletakkan dulu baru ya mau duduk boleh. Ya, di sekitar kuburan. Dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan fala tajlisu hatta tud'a fi bil ard. Janganlah kalian duduk hingga mayit ini diletakkan di bumi. Dan ini yang sahih. Namun ada juga dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah ada tambahan hatta tud'a fil lahd. Sampai ditaruh di dalam liang lahat. Tetapi Syekh Masyhur mengatakan walam yathbut, riwayat yang ini tidak sabit, tidak tepat. Tidak tepat. Berarti maksudnya di sini bukan dikubur. Yaitu ditaruh di bumi sebelum dikubur. Baru setelah itu boleh pada duduk tuh yang mengiringi jenazah baru boleh pada duduk. Yang mengiringi jenazah karena hadis Nabi idza tabi'tumul janazah, pengiring jenazahnya. Adapun kalau orang yang memang biasa di kuburan tersebut dan bukan pengiringnya, maka dia enggak masalah, enggak kena hukum ini. Karena dia bukan pengiring jenazah. Ya, lalu bagaimana dengan
kasus berikut dari hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Nasai dalam Sunan Sughra atau Mujtaba dengan sanad beliau-beliau dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar." Kami keluar bersama Rasulullah SAW, keluar mengiringi jenazah seorang pria dari kalangan Ansar. Berarti ini di Madinah. Fantahaina ilal qabri walam yulhad ba'du. Maka kemudian kami berhenti di kuburan dan belum digali, ya, atau belum digali lahatnya. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblata wa jalasna ma'ah. Maka kemudian Nabi SAW pun duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk bersama beliau. Bagaimana ini jemaah? Faham enggak? Ada enggak semacam kontradiksi? Di hadis yang pertama tadi dari Bukhari Muslim, "Idza tabi'tumul janazata fala tajlisu hatta tud'a bil ard." Jika kalian mengiringi jenazah maka janganlah kalian duduk hingga jenazah tersebut ditaruh di bumi, belum dikubur, belum ditaruh di bumi baru boleh boleh duduk para pengiring ini. Tapi di hadis riwayat Abu Daud ini dan juga Nasai, hadis Barra bin Azib, kalau tadi kan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang kedua ini yaitu mengiringi jenazah seorang Ansar, kemudian dikubur di pemakaman, belum digali, belum dilahatkan. Maka kemudian Nabi SAW duduk menghadap kiblat dan kami pun bareng-bareng duduk. Taib. Ada nggak di sini kok semacam bertentangan antara yang pertama tadi dengan yang versi ini? Bertentangan apa tidak kira-kira? Kalau kita flash gitu aja seolah-olah bertentangan jemaah. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, enggak bertentangan. Kenapa? Ketika belum dilahatkan, ya, belum dilahatkan belum digali kuburannya, maka kan pastinya para penggopong ini pasti akan menaruh mayitnya kan di bumi kan. Maka ada posibilitas Rasulullah SAW duduk ketika mayit ditaruh di bumi. Faham nggak di sini jemaah? Nah kemudian pun kalau misalnya tidak begitu, misalnya beliau-beliau ini datang lebih awal mengiringi tapi paling awal, kan kadang-kadang begitu. Ada pengiring motor gitu kan, motor dulu ada beberapa gitu kan, sampai pemakaman. Sementara mobil jenazahnya ada di belakang. Jadi motor ini mengamankan dulu jalan depan. Nah di pemakaman mereka pun masuk pemakaman dan ternyata melihat belum digali atau belum sempurna galiannya atau sedang dalam penggalian lahatnya tersebut. Maka dikatakan oleh beliau di sini, wa fihi dalalatun ala julusil musyayyi'ina idza kana hunaka ta'khirun fi hufri al-qabri wa taswiyatuh. Ya. Wa taswiyatihi. Di sini ada dalil bolehnya duduk orang-orang yang musyayyi'in, orang-orang pengiring boleh duduk kalau misalnya ternyata ada takhir, keterlambatan di penggalian kuburan atau perataannya. Boleh. Faham di sini? Tetapi lihat dalam hadis ini, fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblata. Atau mustaqbilal qiblati boleh. Nabi SAW pun duduk menghadap kiblat. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin pengiring jenazah, nanti mayit udah ada di bumi, ya belum dikubur. Duduk boleh. Disunnahkan kalau mau duduk menghadap apa? Kiblat. Menghadap kiblat. Begitu. Paham di sini, Syah? Paham ya? Bagaimana cara tahu kiblat di kuburan? Bagaimana cara mengetahui kiblat di kuburan? Ayo, pertanyaan. Jawabannya apa? Bagaimana? Sebenarnya gampang, Pak. Buka Play Store, kemudian cari Kompas. Iya, insya Allah sinyalnya sama kok, Pak.
di kuburan sama sinyalnya. Ya, tetap dapat kok masih tetap mana di arah kiblat. Itu segampangnya kayak gitu. Iya. Kemudian teman-teman sekalian, ini masih di yang pertama. Ini masih yang pertama ini, ya. Kenapa kok kita tidak dianjurkan untuk duduk sebelum mayit itu diturunkan? Karena ada syariatnya dan ini yang perlu diperhatikan. Ini masih nomor pertama tapi udah menghabiskan waktu panjang. Gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa. Yang penting ilmu kan faedah kan ya? Kalau gak berfaedah, anda pulang ini. Kenapa kok disyariatkan tetap berdiri selama mayit itu masih dipanggul, apa namanya? Dipanggul kerandanya ya. Karena ada syariat jemaah sekalian, ada syariat yaitu qiyam, berdiri dengan kehadiran jenazah. Berdiri untuk kehadiran jenazah. Maka dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, marrat janazatun, ada jenazah lewat. Serem enggak jemaah? Ada jenazah lewat. Ya antum jangan nafsirkan jenazah lewat kemudian kuntilanak pocong lewat, enggak gitu, tapi ada pengiringan jenazah, ya. Faqama laha Rasulullah SAW wa qumna ma'ah. Maka Rasulullah SAW pun bangkit laha. Ingat di sini lafalnya faqama laha. Maka Rasulullah SAW qama, bangkit, laha, la li ajli janazah, demi jenazah tersebut. Bangkit dalam rangka jenazah tersebut. Karena lewatnya jenazah tersebut, ya. Wa qumna ma'ahu, maka kami pun bangkit pula berdiri. Jadi antara duduk berdiri karena ada pengiringan jenazah di sini. Ya begitu. Faham di sini, ikhwan? Maka kemudian kami pun bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaha Yahudiyah." Ya Rasulullah, jenazah tersebut adalah seorang Yahudi, perempuan Yahudi. Ya. Seorang perempuan Yahudi. Bayangkan. Apa kata Rasulullah SAW kemudian? Innal mauta faza'. Sesungguhnya kematian itu adalah faza'. Faza' itu sentakan, kengerian. Ya, kengerian, kekagetan, ketercekatan, faza'. Kematian itu adalah kengerian, kekagetan. Fa idza ra'aitumul janazata faqumu. Jika kalian melihat jenazah, maka bangkitlah kalian. Jenazah ini maksudnya itu pengiringan jenazah, bukan atau melihat kuntilanak, lihat pocong, bangkit antum kemudian ini jenazah ini bangkit lagi, enggak. Ya, melainkan orang yang lagi duduk terus melihat ada pengiringan jenazah, berdiri dia. Dan itu Nabi SAW melakukannya, para sahabat mengikutinya. Ya. Dan kemudian kata Syekh Utsaimin dalam kitab At-Ta'liq ala Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Anna man marrat bihi falyakum wa laysa ala sabilil wujub." Siapa yang kelewatan jenazah, pengiringan jenazah lewat pada dirinya, hendaklah dia apa? Berdiri, bangkit berdiri. Tapi ini tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Wa taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qiyama fi thanil hali innama huwa li nafyil wujubi faqat. Dan di sini di keadaan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewatkan jenazah padanya dan beliau enggak berdiri untuk menjelaskan bahwasanya perintah yang sebelumnya itu bukan wajib. Ya. Tapi kalau misalnya ini terjadi pada diri kita dan sering terjadi mungkin, ya, terutama di masa Covid ya. Ambulans gitu kan. Tapi kita harus tasabbuh dulu, yakin bahwasanya ambulans ini membawa jenazah, karena siapa tahu enggak gitu kan. Tapi kalau memang pengiringan jenazah berdiri. Iya. Ini di antara sunnah yang boleh jadi kita belum begitu tahu. Berdiri. Kita enggak perlu tanya ini jenazah muslim atau Yahudi, enggak ada Yahudi sini. Ya kafir, Nasrani.
Tidak berdiri khalas. Kenapa? Karena illatnya, kata Syekh Utsaimin juga dalam halaman lainnya, illatnya sebab berdirinya Rasulullah SAW di sini adalah yaitu kematian. Karena kematian dan untuk mengingatnya maka berdiri. Bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menyambut mayit, bukan. Paham ikhwan di sini? Ngerti gak ikhwan? Bukan dalam rangka menyambut mayit, tetapi dalam rangka ini adalah kematian lewat. Dan kita mengambil ibrah dengan berdiri. Ya, dalam riwayat Muslim juga dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukumul janazata fa in lam yakun masyian ma'aha falyaqum hatta tukhallifuh atau tukhallifah atau tud'a min qabli an tukhallifah." Ala kulli hal, jika seorang dari kalian melihat jenazah, ya, melihat jenazah, yaitu pengiringan jenazah itu, fa in lam yakun masyian ma'aha, kalau dia seorang dari kalian ini, yaitu kalau misal antum tidak berjalan bersama jenazah itu, yaitu tidak ikut mengiringi, kalau enggak ikut mengiringi, minimal apa? Falyakum hatta tukhallifah. Minimal diri sampai jenazah itu membelakangimu. Faham enggak maksudnya? Ya. Kita lagi duduk nih misalnya di mana? Warkop. Ya, kemudian ada orang-orang ya. Wah, banyak orang nih pakai peci, pakai songkok. Wah, loh lagi ngiring jenazah nih. Keluar lihat. Diri, lihat. Minimal kalau kita nggak mau ikut dengan itu kan, ya boleh nggak kita ikut mengiringi? Boleh jemaah, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nggak mungkin kan kita ikut mengiringi terus mereka bakal marah. Ngapain lu mau ikutan? Nggak mungkin. Ya, siapa lo mau ikutan? Saya mau ikutan, ini Muslim kan? Iya. Emang siapa kok mau ikut-ikutan? Ngaji di mana dulu? Radio mana dulu nih? Nggak bakal kayak gitu kan? Boleh antum kalau misalnya turid an takuna masyin ma'ah, mau berjalan bersamanya, fadhal. Tapi kalau enggak, karena kopinya masih banyak gitu kan, ngopi dulu gitu kan, maka antum cukup bawa diri melihat sampai lewat. Boleh enggak seperti itu sunnah. Dan secara adat juga mereka yang mengiring jenazah enggak bakal menghalangi. Apa lo lihat-lihat? Oh mati lo kayak dia. Enggak bakal kayak gitu. Dan ini termasuk sunnah. Iya beneran. Bukan norak, bukan, termasuk sunnah. Ya, jadi lakukan itu kalau misalnya memang antum. Tapi ini tidak sampai kepada wajib. Wallahu a'lam. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, masih dalam kitab Ta'liq ala Sharh Sahih Muslim, fi hadzal hadits dalilun ala anna al-insana ma'murun idza ra'a al-janazata an yaquma laisa ikraman lil janazah. Jadi di sini ada dalil ya, manusia itu diperintahkan ketika dia melihat jenazah diiringi, maka hendaklah dia berdiri, laisa ikraman lil janazah. Ini bukan dalam rangka bentuk pemuliaan terhadap jenazah, bukan. Bal tahwilan lil mauti wa tadhkiran lin nafsi. Melainkan untuk menggambarkan kengerian kematian dan mengingatkan untuk jiwa kita. Itu tujuannya. Adapun kalau misalnya berdiri dalam rangka ikram lil janazah, maka malah enggak boleh. Malah enggak boleh hal seperti itu. Ya. Kalau diniatkan ikram lil janazah enggak boleh. Maksudnya untuk jenazah fulan datang, diri ikhwan diri. Enggak boleh. Tapi maksudnya di sini berdiri adalah untuk mengingatkan akan bahwa ini kematian lewat. Baik. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa tadi, Pak? Duduknya pengiring jenazah sebelum ditaruhnya mayit jenazah di bumi, itu ya. Tapi kalau misalnya jenazahnya kalau kuburannya belum jadi, boleh enggak duduk? Boleh. Dengan sunnahnya apa? Menghadap kiblat. Kemudian kalau misalnya kita mendengar sirine atau pengiringan jenazah, maka sunnahnya apa? Berdiri. Menghadap kiblat enggak? Ya enggak usah. Menghadap mana? Menghadap jenazah, ya menghadap arah jenazah gitu, lihatin. Ya gitu.
Kalau misalnya pengiringnya kemudian marah, ngapain lihat-lihat? Ceramahin dengan apa yang kita ceramahin di sini, ya. Bawakan dalil-dalilnya dari Sahih Muslim, gitu. Kalau masih ingat, ya. Baik, kemudian yang kedua di antara kesalahan dalam masalah penguburan adalah kepengurusan pemakaman oleh orang awam dan jahil. Kepengurusan pemakaman oleh orang awam dan jahil. Orang awam dan jahil yang tidak mengerti urusan penguburan. Urusan penguburan. Nah ini, ya, urusan penguburan. Nggak ngerti urusan penguburan. Itu yang A, 2A. Berarti udah 15. Nomor 2 bercabang-cabang lagi, ya. Ini masih banyak PR-nya ini. 2A itu. B, yang mana mereka mengikuti tradisi belaka. Mereka mengikuti tradisi belaka dalam urusan pemakaman, ya, mereka mengikuti tradisi belaka. Dan orang-orang awam atau jahil nggak ngerti syariatnya, biasanya mereka apa? Ikutnya apa terus? Undang-undang tradisi. Ya kan, dari mana mereka? Mau baca buku? Enggak, mereka enggak baca buku. Fikih jenazah, janaiz, ahkamul janaiz, enggak, mereka enggak membaca buku. Nanya ke sepuh mereka atau orang tua mereka atau teman-teman mereka. Ini gimana enaknya? Ini gimana ya? Tali pocongnya gimana ya? Mukanya gimana ya? Kasih kapas atau enggak? Dan seterusnya. Enggak mencari di kitab-kitab, enggak mau mencari. Bertanya pun kepada ustadz yang juga 11-12. Ya. Itu yang B. Yang C mau enggak? Tambahin yang C. C, dan mereka melakukan kebid'ahan. Ini 3 hal dalam poin nomor 2, yaitu kepengurusan janaiz dilakukan oleh siapa? Orang awam yang jahil dan gak ngerti urusan jenazah secara syariat. Kemudian yang B, mengikuti tradisi belaka. Dan C pada ujungnya apa? Bid'ah yang terjadi. Biasanya begitu, bid'ah atau penyimpangan gitu. C, bid'ah atau penyimpangan akhirnya. Akhirnya begitu. Karena orang yang nggak tahu itu nggak bakal sampai. Kalaupun sampai, itu pasti terjadi banyak hal di perjalanan. Orang yang nggak tahu tujuan di mana, itu nggak bakal sampai tujuan. Orang yang nggak tahu caranya mencapai tujuan tidak akan sampai tujuan. Kalaupun ternyata qadarullah sampai, pasti di tengah perjalanan banyak terjadi belok-belok atau penyelisihan terhadap jalan yang benar. Yaitu yang kedua. Nah, ini jelas ini di antara mukhalafat atau kesalahan atau musibah yang ada di kebiasaan di kita. Yang mengurus jenazah ada yang mensyaratkan harus keluarga. Kalau keluarga tersebut paham, faddol gitu loh masalahnya. Tapi kalau keluarga tersebut hanya paham PUBG dan seterusnya, ini nggak bisa ngurus-ngurus seperti ini. PUBG, spirit doll, nggak bisa. Ngurus jenazah, kolbunya aja udah mati. Bagaimana ngurus orang mati? Makanya ngurus itu sebaiknya bagus kok keluarga, alhamdulillah. Tetapi fikihnya ada nggak fikihnya? Maka lebih baik serahkan urusan kepada panitia yang berpengalaman dan juga berilmu dalam masalah janaiz, baik di memandikannya sampai penguburannya. Iya. Nah sekarang kadang-kadang pihak keluarga dengan egonya dan merasa bisanya keluarga ini, udah kami aja yang ngurus masjid mah tinggal apa? Udah masih mah tinggal fasilitas aja masjid. Sementara ini keluarga yang ngurus, taib, keluarga yang ngurus, tafadhal. Tapi ngerti nggak caranya? Ya kan? Kadang di pemandian apa? Proses memandikannya, ya. Itu kadang-kadang karena awamnya dan nggak pahamnya itu menghabiskan atau mempekerjakan sampai 10 orang
ada di dalam satu ruangan memandikan mayit itu 10 orang. Dan itu rata-rata keluarganya tuh pengen ikutan mandiin gitu loh. Ini sebenarnya kesalahan loh, ini kesalahan. Karena justru antum tanya aja pada panitia-panitia panitia apa namanya? Ya panitia jenazah lah. Lebih sedikit orangnya malah lebih baik, lebih cepat prosesnya. Ada yang bagian ngambil sabun, ngambil ini, ngambil itu air dan seterusnya. Ada bagian gosok, 3 lah gitu. Cukup 3 beneran. Ini kadang-kadang enggak 3. Pala ada sendiri, dada ada sendiri, sayap ada sendiri. Kayak mau motong ayam. Ya, ada sendiri masing-masing. Ada seksi repot. Enggak ngapa-ngapain, cuma ngatur doang instruksi ya. Padahal enggak ada yang benar instruksinya. Dan seterusnya. Nah, ini malah bikin rumit, ya, bikin rumit. Maka ini orang-orang awam, jahil dalam masalah ini sebaiknya serahkan kepada ahlinya. Nah, di antara perkara penguburan karena keawaman dan ketidaktahuan, sehingga kadang ada akidah yang tidak benar. Di antara masih poin kedua ini, yaitu oke, sampai kuburan kita taruh ini jenazahnya di bumi, oke. Taruh di bumi. Tapi dengan persyaratan taruhnya harus di samping kuburnya. Sebenarnya taruh samping kubur nggak masalah. Cuman kemudian ada keyakinan sebagian orang taruh di samping kuburnya ini karena dia mayit ini harus istirahat sebelum dikubur. Coba. Harus istirahat sebelum dikubur. Emang capek itu mayit itu. Yang capek kan yang gotong. Ada istirahat dulu, jeda dulu, biar nggak terburu-buru. Taruh dulu, istirahat. Taruh dulu bentar. Yuk Bismillah, yuk kita mau kuburin. Yang instruksiin Bismillah siapa? Pemimpinnya kan? Ayo sekarang kita kuburin. Jadi istirahat dulu bentar, tunggu dulu 5 menit lah. 5 menit. Ya. Tahu dari mana kalau dia itu mayit butuh istirahat? Ntar ya udah yuk 5 menit yuk kita mulai yuk masukin kuburan Bismillah yuk. Mayitnya bilang, "Entar dulu Bang, baru 5 menit." Ya? Lamain lah Bang. Berapa sih sejam? Gitu kan? 10.000. Enggak ada, ini bukan masa istirahat enggak ada, lebih cepat lebih baik gitu. Kalau misalnya naroknya itu untuk istirahat penggopongnya dan jeda saja supaya penggopongnya dia juga mau masuk ke liangnya kemudian nanti mau menerima ini. Nah, itu istirahat yang untuk kita yang wajar normal bukan mayit ya. Tapi kalau mayit ini enggak perlu istirahat. Ya enggak, karena ruhnya ketika itu bukan ada di jasadnya. Iya. Kemudian diantara juga kemungkaran yang banyak terjadi di poin kedua ini karena tidak ngerti dalam masalah penguburan, yaitu jalan di kuburan, ya, dengan sendal di antara kubur-kubur. Iya. Dan mengubur, maksudnya mungkin bukan di dalamnya, tapi menggopongnya atau gimana? Ya dengan sendal tanpa mencopot sendalnya. Ini termasuk kemungkaran. Kesalahan. Iya. Jadi sebenarnya sunnah sebenarnya. Di sini kata dalam hadis riwayat Bashir bin Al-Khassasiyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lainnya, kata beliau, "Bainama ana amshi atau umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rajulun yamshi fil quburi alaihi na'lan." Jadi ada seorang pria jalan di pemakaman di kuburan ada pakai 2 sendal, yaitu pakai sendal. Maka berkata Rasulullah SAW, "Ya sahibat sibtayatain, wahai pemilik 2 sendal itu, alqi sibtayataik, copot sendal itu." Fanadhara rajul, maka orang itu kemudian baru melihat siapa yang ngomong ya. Falamma arafa Rasulullah khala'ahuma farama bihima.
Ketika lihat, Rasulullah yang nyuruh, maka dia copot, terus dilempar itu sendal. Lempar kemana? Ke Rasulullah? Bukan, ini kurang ajar kok kayak gitu. Enggak, maksudnya langsung dia buru-buru, karena merasa ini tuh sesuatu yang buruk gitu loh. Tapi berjalan di pemakaman dengan sendal, maksudnya di antara kubur. Pemakaman yang saya maksud di antara dua kubur ini. Adapun kalau misalnya di jalan, enggak masalah. Paham kan maksudnya? Kan kadang kan kuburan itu kan ada jalan plus ada klaster kuburan namanya. Ya kan? Nah, kalau di jalanan mobilnya, aspalnya enggak masalah itu pakai sendal. Ya enggak pakai sendal juga enggak masalah, enggak ngelarang juga. Fadhol, antum mau copot dari gerbang tafadhol. Tapi kalau udah sampai di tanahnya, nah itu baru lepas. Fadhol, antum mau bawa itu sendal, mau antum masukin kantong lah. Ya, yang penting dicopot. Tapi itu sunnah, tidak sampai wajib. Sunnah tidak sampai wajib. Makanya kalau misalnya ternyata tanahnya becek dan sangat kotor, maka diperbolehkan. Tidak masalah insyaallah, karena di sini ada semacam darurat untuk kebaikan kulit kita atau kaki kita. Ya begitu. Ya seperti itu ya. Jadi sebagian dari orang yang jahil atau awam dalam masalah pemakaman itu macul kuburan, ya kan? Kemudian serah terima mayit, ya. Atau cuman ngeliatin aja, itu mereka sendalnya nggak dicopot. Ya, ini yang banyak terjadi bahkan pada sebagian dari kita mungkin karena belum tahu. Maka itu hal yang makruh, tidak sampai haram insyaallah, tidak sampai haram. Ya. Yang ketiga. Coba tebak ikhwan, yang ketiga tebak. Anda yakin sampai jam 12 salah semua? Ayo, yang ketiga apa ikhwan? Enggak ngerti kan? Ada yang tahu yang ketiga apa? Gak ada yang tahu? Yang bisa menjawab benar nomor 3, anak kasih gelas ini, tapi minta izin dulu sama DKM. Nomor 3 adalah mengubur dengan peti, mengubur di dalam peti. Memetikan mayit. Jadi mayit dikubur di dalam peti. Memetikan mayit. Yang disebut kalau bahasa Arab tabut namanya, tabut. Ya. Dulu Nabi Musa alaihissalam, ibunya diperintahkan oleh Allah untuk menaruh Nabi Musa di tabut, di peti, dan taruh di sungai, itu tabut. Ya. Ad-dafn fi tabut, yaitu mengubur dengan petinya, peti dan juga isinya orang. Itu merupakan tradisi qadimah, tradisi lampau yang ada pada para nenek moyang orang Mesir, Firaun dan semisalnya. Ini baik petinya terbuat dari batu maupun dari kayu, terus bangkainya, mayitnya dimasukin di dalam. Dan di periode Mesir dulu lama, era Firaun, itu ada apa? Ada gambar-gambar dan ada kode-kode atau bahasa-bahasa yang menggambarkan harapan-harapan mayit itu. Jadi ketika mayit itu dalam hidupnya mengharap pengen jadi apa gitu, nanti pas di tabutnya, di petinya itu digambarin atau dideskripsikan ini harapannya. Itu dulu apa? Bagi nenek moyang orang-orang Mesir dulu. Karena mereka menganggap akidah mereka apa? Nanti di alam akhir setelah kematian, harapan-harapan itu akan terwujud. Itu bagi Mesir kuno. Ya. Sekarang gimana kalau misalnya ikut Pak seperti itu? Mau jadi apa ini? Dia harapannya pas ketika hidup dia pengen jadi sopir lagi. Pengen harapan jadi sopir. Pengen jadi arsitek misalnya. Maka keyakinannya bagi mereka apa? Ntar dia akhiratnya akan jadi arsitek. Kesian banget. Sampai surga cuma jadi arsitek. Kesian. Iya, padahal bangunan itu gampang dibuat di surga. Gak usah capek-capek mikirin arsitek. Ya. Jadi itu khurafat dan keyakinan mereka yang menyimpang. Dan juga penulisan-penulisan itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya.
Kemudian juga kata Ibnu Qudamah, dan juga ini termasuk kebiasaan tradisi ahlul kitab, Yahudi atau Nasara. Mereka pakai peti kalau nguburin orang. Ya. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wala yustahabbu dafnu fit tabut. Tidak dianjurkan mengubur orang di dalam tabut, yaitu peti. Li'annahu lam yunqal 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi. Karena tidak ada riwayat ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabatnya. Wa fihi tashabbuhun bi ahli dunya. Dan dalam proses seperti ini ada penyerupaan terhadap ahli dunia, para pecandu dunia. Ya, wal ardu anshafu li fadalatih. Bumi itu lebih bisa menghapus bangkainya dan kotorannya dibandingkan tabut, dibandingkan peti. Coba dalam peti kan berarti kan dia dalam tuh. Kan membusuk di dalam kan. Lebih lama enggak busuknya kira-kira? Lebih awet busuknya itu. Mendingan tanah sekalian digerogoti sama cacing-cacing dan semisalnya, mendingan gitu. Ya kan? Iya. Siapa di sini yang pengen nanti di peti ini, kawan? Hah? Peti kemas. Siapa yang pengen? Enggak ada yang pengen. Ya. Tapi kemudian sebagian ulama mengecualikan. Dan pengecualian ini bukan dimaksudkan untuk menyerupai orang kafir, melainkan karena konteks dan kondisi. Yaitu kalau misalnya di dua konteks, di konteks darat dan konteks air. Konteks darat, kalau misalnya tanahnya tersebut mungkin tidak padat. Kayak gimana tanah tidak padat, ikhwan? Hah? Bahasa lainnya apa ya? Hah? Kok diam? Tanahnya itu tidak padat gitu. Gembur ya. Oh ya, tanahnya beda dengan yang lainnya lah. Yang kalau misalnya taruh mayat di situ nggak bisa. Atau bagaimana caranya untuk naruhnya dia sementara orang-orang nggak bisa masuk dalam kuburannya, jadi harus pakai peti gitu. Bukan dalam rangka karena pengen pakai peti, bukan. Gimana ya? Ya nggak ada di kita, nggak ada di kita, insya Allah tanahnya bagus-bagus kok. Atau yang kedua, ini juga jarang, kasus-kasus ini jarang. Yang kedua dengan kasus gini. Contoh disebutkan dalam kitab Hasyiat Ibnu Abidin Fikih Hanafi. Idza mata fis safinah wa sawfa yata'akhkharu wusuluhum lil barri bihaitsu yataghayyaru al-mayyit. Kalau misalnya mayit ini mati di kapal. Mayitnya orang ini mati di kapal. Dan untuk sampai ke daratan ini masih lama. Ya, bisa berapa hari gitu kan? Aduh lama nih. Mayitnya bakal ngebusuk duluan. Maka kan gimana? Gak memungkinkan masa digeletak yang ngeglosok gitu mayitnya. Udahlah gak apa-apa, udah diserahin aja lebih. Qadarullah. Enggak. Maka boleh dipetikan. Taruh di peti. Tapi dalam kondisi seperti ini, ya misalnya baru sampai besok. Ya, dan ini tengah laut, baru sampai besok. Waduh. Ini mati duluan lagi. Kenapa enggak antar aja napa gitu? Ya kalau qadar Allah, ya. Maka apakah dibiarkan itu aja? Maka boleh dipetikan, boleh. Tapi bukan dalam rangka menyerupai orang-orang kafir. Tapi memang keadaan dipetikan, dah selesai. Sehingga bau busuknya enggak kemana-mana. Ya. Kemudian di mana dikuburnya? Nanti di negeri yang dijumpai, di situ kuburnya langsung. Iya. Kalau bisa sih jangan langsung dipetikan terus dicemplungin di laut. Jangan. Nanti dikubur di daratan. Ini kalau dicemplungin di laut, blok. Ntar balik lagi gimana? Ayo. Ya. Kenapa dilarang memetikan mayat? Ada berapa sebab? Satu, bukan tradisi muslimin, jelas. Sehingga kalau antum melihat ada kematian yang mayitnya dipetikan, mesti antum menganggapnya bukan muslim. Benar enggak? Iya.
Ya, tapi kalau pakai keranda, ada renda hijau, tulisan la ilaha illallah, apa? Antum pikir apa tuh? Yahudi gitu? Muslim. Jadi kebiasaan kita nggak gitu. Itu satu. Kedua, ada tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Penyerupaan terhadap orang kafir dan ahli kitab. Nggak boleh menyerupakan dalam hal ini. Menyerupai orang-orang kafir dan ahli kitab nggak boleh. Itu kedua. Yang ketiga, mematikan mayit ini tasyabbuh dengan mutrafin min ahli dunia. Tasyabbuh dengan orang-orang yang bermewah dalam dunia. Nggak boleh. Dalam urusan mati saja dimewahin. Ini kebodohan. Mati saja dimewahin, ini kebodohan. Makanya pemewahan kuburan itu kebodohan. Safah dan tabzir, israf. Kemudian keempat, sebabnya tidak dilarangnya mematikan mayit. Kematian itu ada mau'izah dan ibrah bagi orang-orang yang masih hidup. Ini yang keempat. Kematian itu ada mau'izah dan ibrah bagi orang-orang yang masih hidup. Mau'izah, nasihat, dan ibrah, pelajaran. Mau'izah, nasihat, dan ibrah, pelajaran bagi siapa? Orang-orang yang masih hidup. Lah kalau misalnya mayitnya ditaruh dalam peti, bagaimana ngambil ibrah dan mau'izah? Kalau misalnya mayitnya itu kemudian dimewah-mewahkan pemakamannya, maka di mana mau'izah tentang dunia ini? Tentang akhirat? Nggak dapat ibrah dan mau'izah. Makanya orang-orang kafir setelah kematian orang tercinta mereka tidak akan lebih ingat akhirat. Yakin nah? Nggak bakal. Rata-rata apa? Mereka sedih karena kehilangan orang kesayangan. Nah gitu aja kholas. Nggak ada nanti kita bakal nyusul dan seterusnya. Nggak ada. Orang-orang kafir seperti itu. Mereka cuma sedih karena kehilangan orang aja. Ya. Kemudian yang kelima, larangnya kenapa dilarang peti mati seperti itu? Karena itu merupakan idha'atun lil mal, yaitu penyanyian harta. Mubazir. Iya, mubazir. Kecuali peti ini ada konteks lainnya, yaitu Covid kemarin. Ya. Kecuali dalam konteks Covid, ya. Tapi saya pikir sih sekarang udah nggak perlu lagi kayak gitu, ya nggak? Bener nggak? Sekarang kalau ada yang kena Covid perlu nggak dipetiin kayak gitu? Ah, perlu nggak mas? Nggak usah. Kubur aja biasa. Ya sebenarnya sebagai misalnya Syekh Ali Al-Halabi misalnya, beliau kena Covid wafat, kemudian orang-orang pada mengusung biasa dan nggak nular. Iya. Suami paman anak di Karanganyar waktu itu wafat, kena Covid. Ya. Dan kita takziah berkumpul juga di rumah mayit, dan itu ada yang kena Covid cuman anaknya doang. Kalau ketika itu rame itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya di sini kalau sekarang sepertinya nggak usah sepertinya pakai peti-peti dan pembalut lagi apa sih? Plastik wrapping. Khalas lah, normal aja. Insya Allah nggak nular kok, karena dia nggak nafas, nggak batuk-batuk insya Allah. Atau dimaskerin sekalian, mayat dimaskerin, dan bahkan ditutup aja memang wajahnya. Iya, ditutup masker 2 lapis, ya. Insya Allah nggak menular. Insya Allah. Iya, daripada hal-hal seperti itu. Dan sebagian dari ahli mayat nggak terima kan? Sampai ada yang kuburannya dibongkar, masya Allah. Iya. Baik. Kemudian diantara sebabnya dilarang hal seperti ini apa? Bumi itu lebih bermanfaat buat mayit dibandingkan peti. Karena apa? Karena lebih membersihkan najis-najisnya mayit. Bumi ini lebih membersihkan. Akan bercampur dengan tanah dan bahkan nanti akan menjadi tanah itu sendiri. Lah kalau misal peti? Pernah nggak ngelihat proses pembongkaran makam? Anda pernah melihat? Ya, tapi YouTube sih, di YouTube melihat ya. Iya.
Dibongkar itu makam peti di negeri Afrika. Ya. Peti dibongkar. Wah, dibuka petinya, udah jelek banget mayitnya itu. Wah, hancur, udah jelek banget. Dan itu mungkin udah bertahun-tahun. Coba kalau misalnya di tanah langsung, mungkin tinggal tulang doang. Udah kholas. Iya. Enggak ada masih bentuk penampakan mukanya, kemudian masih ada belatung-belatungnya di dalam peti, enggak. Ya. Dan itu kan juga orang-orang Firaun dan semisalnya mereka pakai balsamnya itu kan. Taruh peti dibalsemin. Tetap rusak kan? Ada aja kerusakannya, pasti ada perbedaannya. Dan kholas itu apa artinya coba kemudian? Ya. Jadi sungguh suatu kebodohan jika ada orang muslim yang masih seperti ini. Tapi yang keempat. Ya, yang keempat. Yang keempat, di antara kesalahan pemakaman, penguburan, ta'khirud dafni li ghairi hajatin wa darurah. Mengakhirkan penguburan tanpa hajat, tanpa darurat. Tadi penguburannya, pengebumiannya diakhirkan, ditunda-tunda tanpa hajat, tanpa darurat. Ini yang banyak nih kita nih. Ya, karena sunnah merupakan sunnah disepakati oleh ulama al-musara'ah fi tajhizil mayyit wal mubadarati ila dafnih. Bergegas, di antara sunnah adalah bergegas untuk memberikan treatment kepada mayit dan bergegas menguburnya. Karena hal ini ibadah. Hal ini adalah ibadah. Dan bergegas untuk ibadah itu sesuatu yang dianjurkan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya penguburan itu hendaknya dilekaskan yaitu surat Abasa ayat 20 dan 21. Ini kayaknya kita nggak mungkin sampai 15 ikhwan. Tuh lihat udah jam 10:15. Iya, sementara Anda pengen pulang jam 10:16. Ada yang tanya jawab nggak? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan segera aja tulis secepatnya. Ya. Sebelum segalanya berakhir. Abasa ayat 20-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma as-sabila yassarah, tsumma amatahu faqbarah." Ya. Apa ayat sebelumnya apa, ikhwan? Ayat sebelumnya min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih Allah Ta'ala menciptakan manusia? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah, sesar mani, Allah menciptakan manusia. Faqaddarah. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan, ya kan? Ya. Jadi langsung diciptakan air mani, sesar mani diciptakan manusia, kemudian Allah takdirkan langsung. Antum lihat di sini ada kronologi jemaah. Lihat dari ayat 19, 20, 21, 22. Kemudian ada lafal kemudian. Kemudian dalam bahasa Arab bisa dua kata. Bisa thumma, bisa fa. Thumma dan fa. Thumma artinya kemudian. Fa berkemudian. Ya. Mana yang menunjukkan lebih cepatnya durasi atau lebih cepatnya jeda? Fa atau thumma? Fa. Contoh. Dakhala Ahmadu fa idza kharaja Amir misalnya. Ahmad masuk fa idza dan tetibanya Amir keluar. Fa. Oke? Tapi kalau thumma dakhala Ahmadu thumma kharaja Amir. Ahmad masuk kemudian Amir keluar. Seperti ada jeda yang lebih sedikit panjang dibandingkan yang fa.
Ya. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu. Satu, dari air mani. Fa qaddarah, dua, kemudian fa, pakai fa. Langsung Allah takdirkan dia. Ya kan? Kemudian thumma sabila yassarah. Antara jeda Allah Ta'ala tiupkan ruh ke rahim ibu ini, untuk anak ini. Kan itu masih ada berapa? Dari usia 3 bulan sampai 9 bulan kan? Lama tuh. Ya. Thumma, apa habis itu? Faqadara thumma sabila yassarah. Kemudian jalan Allah Ta'ala mudahkan. As-sabil di sini maknanya apa ya, ikhwan? Thumma sabila yassarah. As-sabil di sini artinya jalan rahim untuk ngebrojol. Sabil. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Insan, "Inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami memberikan dia petunjuk sabil, yaitu jalan keluar rahim ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Sebagian ulama menyatakan sabil di sini maknanya adalah jalan. Baik jalan di sini kebaikan atau keburukan. Al-muhim di sini sabil maksudnya jalan rahim untuk keluar ke dunia, menuju dunia. Jarak antara takdir, peniupan ruh dan pencatatan takdir oleh malaikat dengan jeda dengan apa? Keluarnya dari rahim ibu berapa bulan kira-kira? 6 atau 5 bulan kan umumnya kan? 6 atau 5 bulan. Berarti ini kan jedanya panjang nih. Tsumma sabila yassarah. Kemudian hidup nih. Tsumma, habis tsumma sabila yassarah apa? Tsumma amatahu. Jarak antara ngebrojol, apa sih bahasa yang lebih baik daripada ngebrojol? Enggak, yang afdol ngebrojol khalas. Itu yang lebih afdol. Itu lebih afdol dan lebih dekat kepada hati ya. Jadi setelah ngebrojol dengan kematian, jaraknya lama enggak? Lama enggak? Lama, buktinya antum belum mati-mati, ya kan? Nah, ya, ana juga belum, alhamdulillah. Nanti insyaallah panjang umur semuanya insyaallah. Nah, panjangnya lama. Tsumma nih, pakai tsumma. Tsumma idza amatahu, jika Allah Ta'ala mematikannya, fa aqbaroh, langsung fa pakainya. Ketika terjadi kematian langsung fa, segera. Fa aqbaroh. Allah Ta'ala kuburkan dia. Ngerti enggak di sini? Ya. Nah, kan kubur nih, dikubur nih. Fa aqbaroh, kan? Kemudian kata Allah, thumma idza syaa ansyarah. Kemudian ketika Allah berkehendak, Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat. Jarak antara dia dikubur dengan bangkitnya kiamat berapa lama? Oh, lebih lama lagi nih. Makanya pakainya thumma. Ngerti ya? Gitu. Yang enggak ngerti boleh pulang sekarang. Udah 10.20 ini, ana pengennya 10.16 tadi pulang. Begitu ya, ikhwan. Nah, itu dalilnya bahwa saya disyariatkan mayit itu setelah wafat segera dikubur. Jangan nunggu lama-lama. Ya. Di antara gambaran yang menyelisih syariat dalam bab ini, masalah ini yaitu dikuburnya mayit di pemakaman yang jauh dari area wafatnya. Negeri yang jauh dari negeri wafatnya dia. Ya. Dan termasuk yang seperti ini, wafat di Sumatera lalu diterbangkan ke pulau lain. Ini sebenarnya termasuk penyelisihan. Ya, karena bentuk menunda pemakaman. Mungkin alasan mungkin bisa diperingan karena pakai pesawat gitu. Ya kan? Pakai pesawat. Cepat Ustaz, enggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin ya, karena ya bisa aja, wallahu a'lam. Tetapi tetap itu kurang tepat. Dan biasanya alasannya adalah imma wasiat, imma kerabat. Ya kan? Alasan diperlamanya pemakaman imma karena wasiat dari mayit, imma alasan kerabat dari mayit.
Wasiat yaitu apa? Mayitnya sebelum wafat pernah berwasiat, saya pengen dikuburin di, ada kuburan di sini mana? Kuburan di sini mana? Dekat sini ada kuburan enggak? Enggak ada. Saya pengen dikuburin di hutan UI misalnya. Kan di hutan UI kan ada kuburan. Apa ini dikuburin di hutan UI pokoknya, itu wasiat saya harus ditunaikan. Dia matinya di mana? Di Botswana. Mana tuh? Bingung kan teman? Iya, masih mending di Botswana daripada mati di negeri Wakanda ya. Dia matinya di luar negeri, Malaysia misalnya. Enggak, udah dikubur di Malaysia kelas. Iya. Pokoknya kalau saya wafat nanti harus diwafatkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Loh, emang situ pahlawan? Saya pahlawan bagi istri saya. Ya. Wafatnya kemudian di Madinah dia. Mau dikuburin di Baqi', kemudian ditarik, jangan di Baqi'. Kenapa? Dia pengen di TMP Kalibata. Ya Allah, udah bagus-bagus mati Madinah. Rezeki yang besar banget itu. Enggak yang dipulain, enggak. Itu karena wasiat, kadang ada yang kayak gitu. Atau B, karena kerabat. Menunggu kehadiran kerabat. Ini dia nih, banyak muskilah. Udah gitu kerabat yang mau datang, enggak mau tolerir. Pokoknya saya harus datang, enggak bisa, saya harus mencium kepalanya sebelum dia dikubur. Bikin lama ini. Mana dia kemudian dari luar pulau. Dari Lampung, jalan ini dulu, wah Masya Allah mah lagi. Mayitnya diem aja ini nungguin, kapan gue dikuburnya? Allahul musta'an. Ya, nunggu membusuk apa gimana? Yang lain juga di rumah takziah itu pada nunggu nih, lama banget nih si fulan ini. Cuman nyium palanya doang. Dan nego dah gimana? Kalau misalnya kita kubur dulu, ntar situ datang, kita gali lagi, baru cium tuh pala. Kubur cepetan. Apalagi cuman dalam rangka apa? Mencium keningnya doang. Ya Allah. Nih yang terakhir kali tolong beri saya kesempatan. Antum cium aja bini antum sendiri. Enggak usah, udah selesai. Enggak usah. Emang apa benefitnya ketika seseorang kehilangan bisa mencium keningnya orang tuanya setelah wafat? Apa benefitnya? Apa kemudian jadi durhaka gitu? Enggak. Iya. Bahkan orang tuanya juga sebel juga kali, ini kapan saya dikubur ini? Nungguin anak saya. Lama-lama protes itu mayit itu. Boleh nggak cepetan ini? Ya. Iya, karena ketika mayit itu dicabut rohnya, itu kan kalau dia soleh diangkat ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Di waktu yang sesingkat itu tapi dengan izin Allah Ta'ala. Nanti dibalikkan kemudian ke rohnya, ke jasadnya yang ada di kubur. Jadi jangan berlama-lama. Oke? Jadi alasannya seperti itu. Kerabat, orang tercinta, atau demi datangnya orang-orang soleh untuk mendoakannya, maka ditunda dulu kuburannya sampai besok. Masya Allah. Tapi kalau penundaan kuburan ini karena ada uzur yang memang tidak memungkinkan, ya, seperti di malam hari tidak ada penerangan, sementara jalan becek, maka ini mungkin susah. Atau hujan deras mungkin susah. Atau banjir, nah ini susah juga ini. Ya, maka ini diberi uzur. Tapi kalau misalnya gara-gara wasiat boleh dilanggar. Karena kerabat boleh dilanggar. Ya. Di antara cerita sedikit, seorang alim, seorang ulama yang disebut julukan Sultanul Ulama, yaitu Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau suatu ketika, beliau ulama Mesir dulu ketika itu. Dan beliau suatu ketika pengen khutbah Jumat di suatu masjid jami' di Mesir. Ya. Maka dia keluar kemudian menuju masjid jami' untuk khutbah. Maka dia melihat beberapa jenazah digeletak gitu, apa namanya, mayit-mayit, keranda-keranda jenazah gitu di dalam masjid jami' supaya nanti disolatin setelah kapan? Setelah sholat Jumat. Disolatin setelah sholat Jumat.
Jadi udah dipocongin tuh, udah dipocongin bahasanya. Udah dikafanin. Tinggal nunggu nanti habis sholat Jumat disolatin sama beliau, sama imam dan juga kaum muslimin. Maka kemudian majulah beliau imam atau Syekh Al-Izz bin Abdussalam, Izzuddin bin Abdussalam, kemudian berkata, "Ayo kita sholatin sekarang. Sebelum Jumatan. Kita sholatin sekarang, ayo. Sholatin sebelum saya khutbah. Ayo sholatin semuanya. Nanti sholat. Maka setelah itu sebelum khutbah kemudian berpesan Al-Izz bin Abdussalam kepada siapa yang mau bawa mayit ini. Ihmiluha. Kalian sekarang gotong mayit ini. Idhhabu biha ila dafan. Sekarang pergilah ke kuburan. Kuburin sekarang. Walakum rukhsatun fi tarki salatil Jum'ah. Kalian dapat rukhsah untuk meninggalkan salat Jumat dalam rangka apa? Mengantar dan menguburkan mayit ini. Wal isra'u bid-dafni aula. Menyegerakan penguburan itu lebih diutamakan daripada antum ikut salat Jumat sekarang. Karena ini mayit sudah dibungkus, sudah dikafanin dan seterusnya. Cepat-cepat, jangan lama-lama. Ya begitu itu. Jadi cepat-cepat. Jangan nunggu lama, nunggu siapa. Enggak, cepetan. Ya seperti itu ikhwan. Dan di antara mudaratnya kalau kita memindahkan mayit dari negeri ke negeri berikutnya, itu prosesnya itu lama. Ya. Lama. Dan juga gimana cara? Anda enggak tahu juga gimana cara masukin pesawat, taruhnya di mana tuh? Bagasi. Bukan di seat penumpang gitu enggak? Anda belum pengalaman dalam masa ini, siapa tahu antum pernah kargo khusus, di wrap enggak? Entar habis itu ada di yang bagian yang kalau kita pulang umroh tuh kan kita nungguin air zam-zam tuh. Apa? Diputer-puter itu apa? Ya kan lewat jalan sendiri tuh kan. Entar ada air zam-zam, ada tas umroh, ada ini kan. Mayit yang lewat. Mayit satu yang lewat. Anda enggak tahu gimana prosesnya. Ala kulli hal, itu sesuatu yang tidak baik. Kalau dia mati di Mesir, udah keras dia udah. Wafatkan di Mesir. Jangan kemudian nanti gimana kalau kita mau ziarahin kuburnya dia. Enggak usah, kelas. Banyak kuburan di sini. Cari kuburan dekat aja. Keluarga yang dekat, dah. Karena baik menziarahi kuburan fulan atau fulan, ibrahnya kan sama, yaitu apa? Mengingatkan kematian dan mendoakan kaum muslimin, kan ibrahnya sama. Iya. Dan tidak harus antum kalau ziarah kubur, tidak harus kuburan yang antum kenal. Yang penting antum tahu itu muslim, ziarah boleh enggak? Boleh. Naik motor, lagi bahagia habis gajian, ya, baru nikah, habis gajian baru nikah dapat warisan. Masya Allah, habis gajian baru nikah dapat warisan. Masya Allah itu. Lagi naik gajian lah, Masya Allah, itu seneng banget itu. Naik motor sama bini barunya, Beb, kuburan tuh Beb. Nah apa bang? Kuburan, yuk kita ke kuburan. Nah apa yang pengantin baru kok kuburan? Enggak, biar kita zikrul maut, ingat kematian. Ayo kuburan berdua. Kuburan fulan enggak tahu siapa, tapi kita ingat kematian. Kita lagi seneng-senengnya, lagi enak-enaknya dunia kita, maka kita harus mengerem dan menetralisir dengan ingat kematian. Masya Allah. Ada enggak suami kayak gitu? Mustahil, enggak ada. Tapi kalau ada itu langka. Masya Allah itu. Ya. Taib, itu jadi kita cuman berapa itu? Cuma dapat 4, Masya Allah. Kita cukup aja sampai sini untuk materi. Jika ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya, tafadhol. Oke. Ini ada pertanyaan ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya azan dan iqamah dalam penguburan mayit? Azan dan iqamah dalam penguburan mayit. Hukumnya ya
Sebenarnya yang lebih tepat, sebentar ini ada pembahasannya. Tidak ada azan dan iqamah dalam penguburan mayit, karena azan dan iqamah itu dalam rangka azan yaitu i'lam. Artinya azan adalah i'lam. I'lam yaitu memberitahu akan waktu sholat. Lah kalau di kuburan memang memberitahu waktu sholat, jadi nggak usah diazanin. Itu yang lebih tepat. Begitu pula dengan bayi lahir, walaupun sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan itu, tapi nggak diazanin. Bayi baru lahir, Allahu Akbar, enggak. Ya, ini belum waktu sholat. Nanti pas waktu sholat antum azan di masjid aja. Ya, begitu. Dan juga iqamah, karena iqamah maknanya adalah mengumumkan berdirinya waktu sholat, atau mulainya imam datang untuk berdiri untuk sholat. Jadi kalau misalnya iqamah dan azan di kuburan, itu tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk prosesi penguburan, maka ini bid'ah. Tapi kalau tujuannya untuk sholat, maka ini haram. Karena sholat di kuburan tidak boleh, kecuali satu, sholat jenazah. Sholat di kuburan itu tidak boleh kecuali satu, sholat jenazah. Itu pun sholat jenazah ada Al-Fatihah enggak jemaah? Ada Al-Fatihah? Hah? Ada enggak Al-Fatihah di sholat jenazah? Ada. Ada enggak sujud? Tidak ada. Berarti di sini sholat jenazah ini sholat khusus. Ya hanya satu-satunya sholat yang diperbolehkan di kuburan. Tapi itu sholat. Karena dibolehkan juga karena pertama dicontohkan pernah oleh Nabi SAW. Ya, seorang perempuan yang biasa bersihin masjid kemudian wafat, Nabi SAW nggak tahu. Wafatnya malam-malam dan dikubur malam-malam. Akhirnya paginya Rasulullah bilang, mana fulan? Oh, fulan telah wafat ya Rasulullah semalam. Loh, limadza lam tu'limuni atau lam tu'dzunani? Kenapa kalian lam tu'dzinuni? Kenapa kalian tidak mengabarkan aku kalau dia wafat? Dullani ala qabriha. Tunjukkan padaku di mana kuburan perempuan tersebut untuk disolatkan oleh beliau. Berarti boleh solat di kuburan tapi solat jenazah. Dan itu pun dibolehkan pertama karena Nabi SAW mencontohkan. Kedua, karena solat jenazah satu-satunya solat yang tidak ada sujud dan ruku. Sehingga kita tidak sujud ke kuburan, tidak ruku ke kuburan, makanya boleh. Dan itu pun dari bagi mazhab Hanbali, itu pun dibatasi solat jenazah di kuburan, yaitu sekitar 40 hari pertama atau sebulan pertama setelah wafatnya mayit. Ya begitu, wallahu a'lam. Apakah dibolehkan berdoa atau baca Quran setelah mengubur jenazah? Kalau berdoa dalam maksud mendoakan mayit sendiri-sendiri, fadhal. Ya. Tapi kalau membaca Al-Quran enggak? Membaca Al-Quran enggak? Membaca Al-Fatihah, surat Yasin, sendiri maupun berjamaah, atau memasang MP3 di kuburan, baik bajakan atau beli langsung, itu semuanya nggak benar. Ya bukan karena Qurannya yang kita ingkari, bukan, tetapi ketentuan pembacaan di kuburan untuk mayit ini yang munkar dan kebid'ahan. Orang-orang itu banyak yang baru membaca Quran ketika ziarah kubur di bulan Sya'ban, di Jumat terakhir, baru tuh dia baca Quran. Iya, itu mungkin jin-jin kuburan bilang ini, pas gini aja loh baca Quran. Kemarin kemana aja, ya kan? Gak pernah baca Quran. Itu pun dibaca Al-Fatihah dan Yasin saja di kuburan. Yang perempuan kemudian pakai jilbab, biasa jilbab artis, kalau kuburan gimana sih? Ya jilbab tipis, masih kelihatan rambutnya, kemudian pakai tas branded. Iya. Nama brandnya Cockroach, ya. Cockroach, kecoa dong. Ya. Ya ini mau ke kuburan mau gaya ini. Pakai kacamata hitam, ada pakai seragam, kacamata hitam, jilbab hitam, tas hitam, kaos kaki hitam.
Kadang ada yang kemudian lipstiknya hitam, cetaknya hitam, gotik. Ya ini orang. Ini kan tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, perempuan-perempuan seperti ini mereka sengaja seragam. Kalau misalnya memang biasa pakai hitam, cadar hitam biasa di mana-mana itu berarti nggak mengkhususkan kuburan. Tapi ini kan rata-rata majelis taklim tertentu. Ayo kita ziarah kubur fulan, tapi pakai seragam. Semua harus pakai hitam-hitam. Sampai dompet juga harus hitam. Iya. Nah itu, jualan barang-barang hitam-hitam semua. Pak umahat itu. Iya. Enggak, ini seperti ini enggak benar. Kemudian baca Quran bareng-bareng di kuburan tersebut. Yasin. Terus sampai akhir baru. Ya, itu paling khusyuknya ngaji dan mungkin itu satu-satunya ngaji. Sisanya enggak pernah ngaji dia. Iya. Betapa banyaknya orang yang hafal Yasin. Karena Yasinan. Tapi enggak hafal surat-surat lain. Al-Kahfi enggak hafal. Enggak ngerti Al-Kahfi. Ya. Anda pernah ikut sholat jenazah? Sama, Anda juga kayak antum. Ya. Lalu setelah sholat Anda dikasih uang. Kok ini langsung dimasukin ke kantong baju. Ini mungkin langsung dikasih uang sama siapa ini? Mungkin antum kelihatan miskin kali Pak ya, jadi dia dikasih uang langsung. Anda pernah ikut sholat jenazah lalu setelah sholat Anda dikasih uang langsung dimasukin ke kantong baju. Apa hukum uang yang Anda terima? Anda lebih condong ke tidak boleh. Kenapa? Jazakallahu khair. Uang ini halal sebenarnya, uang ini halal. Tapi antum sebagai seorang yang memiliki qalbu tidak pantas untuk menerimanya. Tapi ini langsung dimasukin ke kantong baju. Enggak, ini yang langsung dimasukin. Sama siapa yang masukin? Sama orangnya apa antumnya? Kok mantumnya berarti antum memang berharap. Alhamdulillah langsung dimasukin. Tapi kalau sama keluarganya balikin. Jangan. Harusnya aneh yang ngasih antum. Jangan. Enggak. Akhirnya berantem di situ. Ya udah. Balikin. Tapi kalau nggak bisa balikin, antum gimana caranya supaya amplop atau uang tersebut tidak antum terima? Iya. Ini berkaitan dengan kebid'ahan ya dalam hal ini karena justru keluarga mayit menyediakan ini malah justru kebid'ahan. Kalau ustadz misalnya, masjid masih butuh bantuan, terus bangunan masih acak kadul dan butuh dana, ustadznya isi pengajian, dikasih amplop, tega nggak ustadznya? Langsung gercep gitu ambil? Enggak usah, ini kan antum lagi butuh pembangunan. Lagi pula paling berapa paling isinya gitu kan. Sombong ustadznya. Udahlah, enggak usah. Anda ngajar di sini gratis aja. Gitu aja. Nanti pas sudah selesai pembangunannya, di total semua yang belum pernah dikasih. Jadi uang tersebut minimal uang yang bersyubhat dan tidak layak untuk diterima oleh antum. Minimal ya. Walaupun pada zat uangnya itu halal sebenarnya, tapi syubhat di sini adalah syubhat di dia itu belum tentu dengan kerelaan orang yang memberi, keterpaksaan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz YTH, bagaimana dengan penguburan para korban corona? Ya, corona, ya, para korban corona kemarin yang selalu memakai peti. Ini dicoret-coret sama beliau. Pertanyaannya dicoret-coret sama beliau, kayaknya udah terjawab tadi, ya. 2, ada mayat pada waktu mau dimasukin ke lubang lahat, keluar air deras. Dipindahkan ke lubang yang baru, keluar lagi air deras. Ini berarti dikali deres, ya. Ya. Dan seterusnya, akhirnya menyerah. Dikubur di situ, bagaimana? Apakah itu tanda-tanda? Tanda-tanda apa? Nggak tahu saya. Kan saya nggak nyaksin. Itu tanda-tanda di situ makmur insyaallah airnya banyak. Iya, itu kalau misalnya buka pam di situ, insyaallah nggak usah dalam-dalam itu. Bagus, ya.
Itu tanda-tanda itu. Ya. Karena ini nggak tahu nih tanda-tanda apa nih. Tanda-tanda sul khotimah atau sul khotimah. Hal-hal kayak gini gaib ikhwan. Ya. Hanya saja dikhawatirkan gitu loh. Seolah-olah ditolak oleh bumi seolah-olah. Tapi kita nggak boleh mengatakan ini tolak, ini azab nih, nggak boleh. Karena kita nggak tahu hal yang gaib. Iya. Memang hal-hal kayak gini tuh kadang ada. Yang di luar logika. Atau boleh jadi bisa dijelaskan secara saintifik. Seperti ini bisa dijelaskan secara saintifik. Mungkin bisa. Mungkin. Buka, gali, keluar air deras. Ya mungkin secara saintifik mungkin ada air yang tersimpan di tanah kemudian pas banget di area yang memang di situ ada genangan, ada banyak air mungkin. Wallahu alam. Iya. Jadi jangan langsung dibawa ke hal-hal seperti itu dulu deh. Ya. Tapi ada juga yang memang tidak masuk logika kadang-kadang. Seperti ceritanya ada seseorang dikubur. Ini diceritakan oleh salah satu kuncen yang biasa gali kubur itu siapa? Ahli gali kubur, dia udah ribuan kali gali kubur. Pernah menggali kubur seseorang, itu udah dipasin dan dia ahli dalam ngepasin mayit. Berapa pas gitu. Tapi pas dimasukin kubur, enggak pas, menukuk jadinya, enggak bisa. Tak angkat lagi, tambahin lagi, lebih panjang lagi, dimasukin, tetap aja enggak bisa. Berkali-kali sampai harus kemudian akhirnya palanya yang ditekuk. Ada yang seperti itu ada. Tapi apakah kemudian itu tanda-tanda? Jangan bilang itu tanda-tanda tanah di situ mahal, Ustaz. Enggak, bukan gitu. Ini memang sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Tapi enggak boleh kita katakan, sul khotimah nih orangnya. Pasti bejat nih dulunya nih. Ini pasti sekarang dia azab dikubur nih pasti nih. Enggak boleh kita ngomong gitu. Ya, kecuali kalau mungkin orang kafir ya, jelas kafir mungkin ya nasibnya seperti itu. Mengapa jenazah harus disegerakan penguburannya? Ada dua hal. Dari segi gaib dan dari segi zahir. Dari segi gaib yaitu karena kita tidak tahu bagaimana rohnya. Ya, bagaimana rohnya? Apakah rohnya menginginkan dan mungkin rohnya menginginkan untuk cepat-cepat ke apa? Ke alamnya. Iya. Tapi ingat, ringan atau beratnya mayit ketika digotong itu tidak merupakan indikasi, bukan merupakan indikasi baik atau buruknya dia. Kalau misalnya ringan dia kita harap itu ada kebaikan mudah-mudahan, tapi bukan indikator. Kadang kan gitu. Masya Allah, ngiringin dia tuh ringan banget, Masya Allah. Ada orang lain, yang lain kasus lain, itu berat banget mayitnya, berat banget, anak bawa itu, pernah anak bawa seberat dia. Iya, yang lain juga ngeluh kayak gitu. Nggak bisa jadi indikator bahwasanya orang itu sulh khatimah, Allah alam. Ya. Jadi itu secara gaib mungkin mayitnya itu memang sebenarnya menginginkan dan memang Allah Ta'ala memerintahkan untuk segera kembali ke kuburnya. Kan ya Nabi bilang dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya mayit itu kalau misalnya soal dia ke atas langit ke-7. Ya, kalau misalnya dia fasik, fajir, kafir, maka dia hanya sampai langit pertama, ditolak oleh para malaikat, pintu langit tidak mau terbuka, kemudian dia dihempaskan dan dilemparkan ke arah di mana dia akan dikubur. Itu kalau kafir atau yang fajir sekali. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tapi di sini ya itu secara gaib. Secara zahir yaitu kita harus menghormati dan memuliakan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah memuliakan anak manusia. Yaitu ketika wafat, segera dikuburkan, jangan menunggu busuknya dia. Segera cepat-cepat diwafatkan. Mungkin ada prosesi seperti pemandian dan seterusnya, maka itu tidak masalah. Tapi kalau ditunggu sampai besok, ditunggu sampai 20 jam, enggak. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Begitu ya. Dua hal. Kemudian bismillah. Ustaz, sunnahkah ada nasihat sesudah penguburan jenazah? Nasihat-nasihat bagi pengunjung jenazah, pengiring jenazah, seperti menyampaikan bila si mayit ada hutang, memaafkan kesalahan-kesalahan si mayit. Kalau misalnya sesudah penguburan atau ketika penguburan, Nabi SAW pernah memberikan nasihat. Di antaranya ketika prosesi penguburan yang tadi kita bilang lahatnya belum jadi. Hadis Barra bin Azib tadi.
Ingat ya? Lahatnya belum jadi. Sementara kerandanya atau mayitnya itu masih taruh di bumi. Nabi SAW kemudian duduk mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Kemudian kami juga yaitu sahabat duduk menghadap kiblat juga. Ikut Nabi. Kemudian Nabi SAW dengan sebatang ud kayu mengorek-ngorek apa namanya? Debu-debu di dekat kuburan. Ya, kayak iseng gitu. Dan dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya kami terdiam betul-betul seolah-olah ada burung di atas kepala kita. Ngerti nggak? Orang yang diam seolah-olah ada burung di atas kepalanya. Gimana coba? Orang yang diam seolah-olah burung ada. Kalau misalnya antum lagi bengong, terus ada burung di atas kepala kita, kepala antum nggak diem nggak? Diem bertahan supaya burung itu tetap di sini, ya nggak? Benar nggak? Iya. Diem gitu, nggak bergerak gitu. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ya berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ini kan mau'idhah, nasihat. Ya. Begitu pula setelah pemakaman atau penguburan seseorang, Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya teman kalian ini sedang ditanya saat ini. Maka berlindunglah dari fitnah kubur dan semisalnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seorang alim untuk memberikan mau'izah atau mengingatkan orang setelah penguburan atau ketika menunggu di kuburnya seorang jenazah. Tapi kalau misalnya menyampaikan bila si mayit ada hutang, maka Anda pikir ini bukan majalnya di kuburan. Atau memaafkan kesalahan-kesalahan si mayit, ini boleh kita bilang, semoga misalnya ada kesalahan beliau, kita maafkan semua insyaallah. Misalnya itu nggak masalah. Tapi kalau masalah hutang, itu bukan di sini, bukan di sini ininya, ya. Gitu, wallahu a'lam, bukan di kubur. Assalamualaikum. Apalagi di masjid biasanya itu. Ya. Di masjid ngumpul dulu setelah salat, lama lagi tuh. Ceramah dulu ustadznya, pembukaan, mukadimah, prolog, khotimah dan seterusnya. Ya, kemudian isyhadu bi annahu khair. Khair. Ya. Emang apa artinya isyhadu bi annahu khair? Orang-orang belum tentu tahu itu maknanya apa. Isyhadu bi annahu khair gitu. Isyhadu bi apa emang artinya? Coba antum kayak gitu nanti. Habis mandiin mayit, habis ini salatin, kemudian di masjid-masjid umum bukan masjid sunnah bilang, isyhadu bi annahu khair. Emang apa artinya? Khair. Ngerti? Isyhadu bi annahu khair itu saksikanlah bahwasanya dia orang baik. Baik gitu kan. Ada sedikit kisah ini, seorang yang memang jelek sekali dia, narkobaan dan seterusnya, pokoknya banyak merugikan orang, ya, mati kemudian disolatin masjid. Ya diperlakukan seperti itu. Ada mau'izahnya dari ustadz, kemudian bilang, isyhadu bi annahu khair. Pada diam semua orang-orang, karena tahu jeleknya nih mayat ini. Isyhadu bi annahu khair, dua. Ada yang balas nih, ketiga kali ini. Isyhadu bi annahu khair, ada yang nyeletuk di belakang, khair kali gitu. Saking gak ikhlas dia untuk. Tapi apakah syahadah, terutama yang 40 orang yang disebutkan dalam hadis yang mensolati 40 dari ahli sunnah, ahli tauhid, apakah syahadat tersebut terlisankan? Enggak. Persaksian orang itu dengan sholatnya mereka dan husnudzan mereka pada mayit itu sudah cukupnya. Enggak perlu kita kemudian isyhadu bi annahu khair. Iya. Karena belum tentu yang mengatakan khair itu tulus, belum tentu. Yang terpenting itu ketulusan dia sholatin dan juga husnudzan pada mayit. Itu aja. Ada yang bilang khair tapi sebenarnya dalam hatinya alhamdulillah mati juga tuh orang. Ada kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau tempat makam yang kita gali dipenuhi air? Apakah mayit boleh dimakamkan? Ya kalau misalnya nggak ada lagi tempatnya mau gimana lagi? Allah alam, mana belum bisa jawab ya. Tapi carilah di tempat yang memang tidak berair gitu aja. Ya. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa lagi semua tempat karena banjir atau apa ya khalas. Lebih baik cepetin kuburin daripada nunggu besok-besok atau kapan sampai air surut enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keluarga yang dia punya akidah menyimpang, wahdatul wujud, tapi dia tetap mengaku Islam. Kalau dia wafat sedangkan kita keluarganya, apa yang harus kita lakukan? Dan kita yang mengurus mayatnya,
Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Ada juga yang mengatakan itu sebagaimana menggaling kalau kaul Gusti. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bagi mereka menyatu dengan makhluknya atau dengan sebagian makhluknya atau bersatu dengan makhluknya. Ada namanya wahdatul wujud, ada namanya hululiyah. Ya. Mungkin wahdatul wujud ini yang seperti bahwa segala yang ada itu adalah Allah. Kalau hululiyah, Allah menempati makhluknya. Kalau kulihat dua-duanya adalah keyakinan kufur. Dan ini merupakan kemurtadan seseorang, kekufuran seseorang, keluarnya dari Islam. Maka kalau misalnya, walaupun ngaku Islam, dan fulan ini, dia ini tahu akidahnya serusak itu, walaupun sholat, tapi menganggap bahwasanya ini perwujudan Allah semua, atau Allah Ta'ala bisa menyatu dengan makhluknya, maka ini keluar dari Islam. Maka ketika dia wafat dan kita keluarganya, kita tidak mengurus mayitnya. Kalau kita tahu keadaannya, kita tidak mengurus mayitnya, tidak mensolatinya. Tetapi kalau misalnya keluarga kita masih menganggap dia muslim karena nggak ngerti hal-hal seperti ini, maka biarkan mereka mengurusinya. Adapun kita yang mengetahui keadaan kafirnya dia, nggak boleh kita urusi, nggak boleh kita solati. Biarkan mereka yang mengaku masih muslim untuk mengurusi atau mensolatinya. Jangan untuk mencegah orang-orang untuk mensolatinya. Ya, begitu. Apa yang boleh kita lakukan jika ada teman-teman keluarga yang kafir meninggal? Jika ada teman-teman, apa yang boleh kita lakukan jika ada teman keluarga yang kafir meninggal? Maksudnya apa? Jika ada teman-teman keluarga yang kafir meninggal, ya biarin aja meninggal, kan kafir dia. Antum boleh ngapain aja terserah. Ya, boleh nggak mentakziah? Sebagian ulama membolehkan kalau untuk takziah selama dengan syarat tidak ada ikhtilat, kemunkaran dan kesyirikan dalam takziah tersebut. Ya begitu aja. Ya, jadi boleh ngapa-ngapain, biarin aja. Kalau misalnya orang yang kafir meninggal, biarin. Apakah melepas sendal di pemakaman berlaku untuk akhwat juga? Kan pakai kaos kaki. Waduh, pertanyaan susah juga ini. Pertanyaan pertama sebelumnya, apakah akhwat ummahat perempuan itu diperbolehkan untuk apa? Ziarah kubur. Kalau untuk tasyi'ul jenazah, yaitu mengiringi jenazah, perempuan nggak boleh. Ya, mengiringi jenazah perempuan nggak boleh. Apalagi kalau sampai menggali kuburnya, nggak boleh perempuan menggali kuburnya. Menggali kuburnya kemudian menerima dari bawah, kemudian apa? Nggak boleh. Terjadi percampur bauran nanti lagi perempuan. Dan juga bukan fitrahnya mereka untuk itu. Tapi untuk masalah, jazakallahu khair. Untuk masalah mengunjungi atau ziarah kubur, khilaf di antara ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak, dan ini perkataan yang lemah, yang membolehkan secara mutlak lemah. Tapi yang lebih tepat adalah haram kalau sering dan dianjurkan kalau sesekali saja. Karena dalam hadis la'ana Rasulullah SAW zawarat al-qubur. Rasulullah SAW atau Allah Ta'ala melaknat perempuan yang zawarat, ada mubalaghah itu, sering bolak-balik ziarah kubur. Dan diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga pernah menziarahi kubur saudaranya. Maka ini enggak masalah. Perempuan menziarahi kubur tidak masalah. Oke, kita pilih pendapat itu, asal jangan sering. Lalu bagaimana dengan melepas sandal di pemakaman, kan pakai kaos kaki? Tetap lepas sandal, pakai kaos kakinya. Iya. Tapi kan kotor. Ya udah jangan ke kuburan. Lagi ngapain ke kuburan? Ke pasar aja sana. Enggak usah ke kuburan. Iya. Ya, begitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis yang melarang seseorang saat mencium si mayit air matanya tidak boleh jatuh ke wajah si mayit? Gak tahu ana. Pak Mali emang kenapa? Cium kening mayit, jangan sampai air mata kamu jatuh ke mayit. Kenapa? Urip maning. Ya? Hidup lagi emangnya?
Nggak apa-apa, jatuh aja. Anda nggak tahu hadis tentang itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita ziarah kubur, apakah mayit yang di dalam kubur tahu kita datang? Mohon jawabannya. Wallahu a'lam yang lebih zahir. Wallahu a'lam. Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan mayit tidak tahu. Ada yang mengatakan mayit hanya mengetahuinya tapi tidak bisa mendengar apapun yang antum bicarakan. Tapi yang sahih adalah antum tidak perlu ngurusin itu. Itu. Iya, nggak perlu. Karena ngurusin hal-hal seperti ini membuka celah penasaran dan kepengen ngobrol. Ya, coba. Kalau misalnya Anda bilang mayit nggak dengar, antum mungkin berpikir kalau mayit nggak dengar, mayit nggak tahu, terus ngapain kita datang dan kuburnya gitu kan? Kalau Anda bilang mayit tahu, wah tahu nih, sekalian aja kita ngobrol sama dia. Kayak spiritual aja bisa, masa mayit nggak bisa? Itu. Jadi saran Anda nggak usah mikirin dia tahu apa enggak, udahlah, bukan urusan. Yang terpenting kita itu ziarah kubur tujuannya dua, zikrul maut dan doa lil mayyit. Mengingat kematian dan mendoakan kebaikan buat mayit. Dah itu. Enggak usah diurus dia tahu apa enggak. Enggak usah ditanya, enggak usah diinterogasi. Akhi antum tahu enggak ana di sini? Tahu akhi. Wah, Masya Allah. Ya. Baik. Enggak usah diurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya menabur bunga di atas kuburan. Hal ini banyak sekali dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya. Menabur bunga di atas kuburan hukumnya haram. Dan juga menanamkan tumbuhan sengaja di kuburan fulan haram. Maka biarkan kuburan apa adanya. Ya, udah. Ya, ada yang nanam kuburan di bagian kepalanya mayit tuh. Kamboja atau apalah tanaman apa gitu. Enggak boleh. Biarkan natural. Kalau misalnya tumbuh rumput, ya udah enggak apa-apa. Karena itu Allah Ta'ala yang menumbuhkan. Ya, semua Allah yang menumbuhkan, tapi tanpa kesengajaan manusia. Itu enggak masalah. Nah, sekarang menabur bunga kenapa haram? Ya, bismillah. Menabur bunga haram. Disengaja menabur bunga ke kuburan yang dimaksud. Haram karena itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir, Nasrani terutama. Imma dia bentuk tasyabbuh dan itu berbuat maksiat, imma dia berupa bid'ah. Jadi ada dua pilihan. Menabur bunga tergantung dengan maksud antum. Kalau cuma ikut-ikutan, maka berarti tasyabbuh, menyerupai dengan orang-orang fasik dan orang-orang jahil atau orang-orang kufar. Kalau misalnya di dalam itu ada keyakinan, maka ini bisa menjadi bid'ah. Bagaimana itu terjadi? Karena sebagian orang yang menabur bunga di kuburan dan menanam tanaman di kuburan itu beristinbat dengan hadis Nabi SAW ketika beliau datang beliau melewati dua kuburan di Madinah. Kemudian beliau bilang ke sahabatnya, ke sahabat beliau radhiyallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua sahib kuburan ini sedang diazab. Dan tidaklah keduanya diazab dalam urusan yang besar. Karena namimah dan karena tidak menjaga cipratan air kencingnya. Maka diazab dia. Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu tentang kondisi mayit ini. Ini berarti wahyu bukan? Wahyu. Kemudian Nabi SAW memotek semacam batang atau ranting yang masih basah. Ditancapkan di situ, dimaksudkan dengannya untuk meringankan azab kuburnya. Faham di sini? Maka kemudian mereka itu menaburkan bunga atau menanam pohon, maksudnya adalah supaya meringankan azab kubur bagi, berarti dia azab dong, berarti tahu dari mana, ya kan? Al-Quran maksud mereka itu, sugesti mereka seperti itu. Kalau enggak karena ikut tradisi berarti tasyabbuh, atau mereka berkeyakinan ambil dari hadis yang tadi. Maka kita jawab dengan dua jawaban. Pertama, perbuatan menancapkan ranting yang masih basah itu, maksudnya masih basah itu baru dari pohonnya atau misalnya, itu adalah khusus
Nabi SAW saja yang melakukannya. Buktinya para sahabat tidak melakukannya setelahnya. Itu dia bukti. Sehingga antum jangan melakukannya. Itu khusus Nabi SAW. Khalas. Bukan untuk kita. Kita nggak bisa. Dan nggak bermanfaat perlakuan seperti itu untuk kita. Itu yang pertama. Kedua, Nabi melakukan itu karena ada alasan. Yaitu apa? Untuk meringankan azab yang ada pada dua orang di kubur tersebut. Ya. Sementara kita itu melakukan itu tahu dari mana dapat azab? Meringankan azab. Apakah benar meringankan azab? Kita nggak tahu apa-apa tentang apa yang di dalam kubur ini. Ya. Kemudian yang ketiga, berkaitan yang kedua tadi, Rasulullah SAW mengetahui hal gaib yang diberitakan oleh Allah Ta'ala berupa keadaan orang itu. Sementara kita tidak tahu. Sehingga ketika Rasulullah mengetahuinya, maka Allah memerintahkannya untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ketika kita tidak mengetahuinya, maka tidak ada perintah untuk kita kecuali doa saja. Khalas, doa saja. Iya begitu. Jadi menabur bunga itu imma dia merupakan maksiat, yaitu bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dan mengekor pada orang-orang jahil, atau dua, dia merupakan kebid'ahan yang tidak ada syariatnya, walaupun Nabi melakukannya, tapi itu hanya khusus untuk Nabi SAW. Contoh lain yang hanya Nabi melakukannya, tapi kalau kita melakukannya jadi bid'ah. Apa? Bertapa. Nabi SAW dulu di gua Hira, diam gitu. Tafakkur, ta'abbud, yaitu beribadah di situ, diam, tafakkur, memikirkan, dan seterusnya. Kita boleh nggak kayak gitu? Antum kemudian datang ke gua di Pelabuhan Ratu misalnya, di bagian liar-liarnya ada gua-gua tuh. Pendekar-pendekar banyak ke sana. Nyari kesaktian, nyari ilmu. Antum datang bertapa diam. Ya. Diam aja di situ. Ditanya petani, "Mas, dari mana, Mas?" "Dari Depok." "Sukma Jaya ya?" "Iya." "Oh iya, saya dulu pernah di Masjid Ahmad itu ya." Jadi teman kajian lama ternyata ya. Enggak. Misalnya datang ke sana kemudian, "Mas lagi ngapain?" "Lagi tafakur." "Ada dalilnya enggak?" "Ada dulu hadis Nabi SAW dulu di Gua Hira," katanya. Antum dibantah sama petani. Itu kata petani, itu qabla tasyri' ya akhi. Itu sebelum ada syariat, Nabi SAW melakukan itu. Setelah ada syariat, Nabi enggak melakukan itu kan? Enggak. Berarti yang Anda lakukan ini syariat enggak? Enggak ada sih syariatnya. Ya udah, berarti bid'ah enggak? Bid'ah. Akhirnya taubat antum, ya. Tadinya mau jadi pendekar, akhirnya enggak jadi. Di sana ada beberapa pendekar yang memang sengaja datang ke tempat-tempat gelap, gua-gua, untuk bertapa. Kalau ditanya, Nabi SAW juga kayak gini kok dulu. Ya Nabi dulu pun kalau tafakkur di Gua Hira bukan kayak antum. Antum kan nyari kesaktian. Kok Nabi SAW memang itu adalah suatu peninggalan dari agama Hanifiyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dulunya. Gitu. Pak Ustadz YTH, setelah kita selesai memandikan jenazah, pakaian dan kondisi bersih dan berwudu, bolehkah kita ngimamin salat jenazah? Ya boleh. Kenapa enggak? Fadhal. Antum imamin, antum bawa sendiri jenazahnya, antum kuburin dia sendiri, fadhal, antum terserah antum. Apakah ada larangan habis mandiin kemudian enggak boleh imamin? Enggak, fadhal. Antum mandiin, imamin, gotong, ikut kuburin, fadhal. Enggak ada larangan insyaallah. Tapi kita cukup sampai ini, udah 11.06. Tadinya Anda mau pulang jam 10:16. Iya. Selalu begitu kalau di sini, selalu begitu. Selalu lama. Tolong ingatkan kalau misalnya Anda diundang lagi ke sini, ingatkan 1 jam, Anitia tolong ingatkan, "Ustadz, selesaiin kajiannya 1 jam." Gitu. Biar Anda langsung selesai. Tapi kayaknya nggak bakal gitu ya. Ntar ujungnya 2 jam lagi, 1 jam lagi. Ya. Tapi jazakumullah khair jaza atas kehadirannya, dan juga kalau misalnya pun nanti misalnya kita bisa nyambung lagi, Anda insya Allah akan nyambung lagi untuk tema ini kalau misalnya nanti akan bertemu lagi. Karena kita baru berapa tadi? Berapa poin? 4 poin. Masih ada berapa poin lagi, ikhwan?
11 poin lagi insyaallah. Kapan-kapan insyaallah, entah kapan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.